Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Rohima, saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di sini saya akan memaparkan mengenai modul 1.1, koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya sudah mempelajari tentang refleksi terbimbing, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, ruang kolaborasi, mencari nilai kearifan budaya daerah asal sebagai penguatan karakter murid, demonstrasi kontekstual, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya daerah asal, dan elaborasi pemahaman tentang perspektif reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menarik suatu kesimpulan, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang berpihak pada murid, yang artinya guru dalam menuntun murid harus kembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan kodrat alam, yaitu latar belakang, sosial, dan budaya, dan sesuai dengan kodrat zaman, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi agar tercapai kebahagiaan dan keselamatan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran saya terkesan sangat kaku dan sangat membosankan. Saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya hanya lebih fokus pada ketercapaian materi. Saya menganggap pula pembelajaran harus terpusat pada guru. Murid harus patuh dan taat mengikuti kemauan guru, sehingga murid tidak mendapatkan kemerdekaan dalam pembelajaran. Saya pula menganggap bahwa pembelajaran yang berhasil apabila murid mendapatkan nilai kognitif yang mencapai atau melebihi KKM, sehingga saya mengabaikan hal lain seperti karakter murid. Saya menganggap pula murid adalah objek pembelajaran, sehingga saya tidak menganggap mereka sebagai manusia yang utuh, yang lahir dari latar belakang yang berbeda. Mereka juga tidak mendapatkan kebebasan dalam belajar. Saya juga memandang bahwa semua murid memiliki kemampuan dan potensi yang sama, sehingga ketika mengajar, saya memberikan perlakuan pembelajaran yang sama pula. Saya juga menganggap bahwa belajar berarti murid harus membuka buku, sehingga saya tidak menganggap mereka sebagai manusia yang utuh, yang lahir dari latar belakang yang berbeda. Mereka tidak mendapatkan kebebasan dalam belajar. Eits, dan ternyata semua ini salah ya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, maka pemikiran dan perilaku saya menjadi berubah. Ternyata, mendidik bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Pembelajaran juga harus berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kekhasan tersebut sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang berkualitas dan menyenangkan. Pembelajaran juga harus memperhatikan aspek pembelajaran yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, sosial, dan budaya. Selanjutnya, murid adalah subjek pembelajaran. Artinya, guru harus memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, dan memilih cara belajar. Memandang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, guru menuntun kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing murid dan sesuai dengan perkembangan zaman. Belajar terintegrasikan dengan bermain, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menerapkan beberapa strategi sebagai berikut. Menjadi teladan terbaik bagi murid, memahami dan mengenali karakteristik murid, menggunakan metode pembelajaran yang berpihak pada murid dan bervariasi, melakukan refleksi pembelajaran secara berkala, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, belajar sambil bermain, dan bermain sambil belajar. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.